Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Fernando, kelas 12 TMP 1, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan produk baik barang atau jasa menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran sebagai alat ukur kinerja berdasar standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Kunci utama konsep pemasaran dan marketing adalah mencapainya kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, tujuan akhir dari marketing atau pemasaran tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Setelah memahami pengertian strategi pemasaran dan melakukan analisis, maka saatnya menentukan ke dalam strategi yang cocok. Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang sering digunakan, antara lain promosi melalui media sosial, yang kedua partnership atau kerjasama, yang ketiga diskon, soft opening, yang keempat terlibat kegiatan amal atau sponsor, yang kelima mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Kita akan membahas materi berikut adalah tentang marketing plan atau rencana pemasaran. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utama adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Adapun tujuan marketing plan antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua, menciptakan hubungan dan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran, pembahasan yang terakhir adalah materi marketing mix. Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa saja tujuan dari bauran pemasaran ini. 1. Untuk periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, pemasaran secara langsung atau direct marketing. Selanjutnya, kita akan membahas cara membuat marketing strategi. Fase pertama yaitu fase planning ini menentukan 3 hal. 1. Yang pertama, menemukan target pasar. Yang kedua, bagaimana cara kita menciptakan komunikasi yang menarik. Yang ketiga, media apa yang harus kita pilih sehingga bisa menjangkau target pasar kita. Fase yang kedua, fase selama lead atau during, yaitu bagaimana cara membangun hubungan dengan orang atau konsumen, terus berjalin dan menggunakan produk atau jasa. Fase lead ini ada 3, yaitu step 1. Menciptakan lead. 2. Merawat lead. 3. Konversi lead ke sales. Yang selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran Gojek. Membahas mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek. 1. Pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, Gojek mengartikan pelanggannya sebagai rekan dan bahkan raja, sehingga pelayanan yang diberikan Gojek merupakan pelayanan yang terbaik dan prima. Yang kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga adalah Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat.
Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final dan harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak dan barang yang dipilih oleh pelanggan tanpa harus dihitung kembali oleh pelanggan. Keempat, Gojek membuat iklan yang unik menarik. Setiap sering lihat iklan Gojek di mana-mana, baik sosial media, media cetak, bioskop, bahkan sampai iklan billboard. Yang kelima, tidak kalah penting, Gojek juga berpartner dengan partner bisnisnya yang terpercaya. Gojek bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi persyaratan yang melalui seleksi ketat serta hampir 400 merchant yang mayoritas terdiri dari UMKM. Yang keenam, agar dapat terus bertahan di pasar, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan situasi pandemik ini. Gojek cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang ada seperti PSBB dan menghilangkan fitur Go Ride sementara dan menyesuaikan aturan penumpang. Yang ketujuh, memberikan kemudahan pembayaran juga menjadi salah satu Gojek dalam memasarkan layanannya. Gojek memiliki GoPay, itu uang elektronik, untuk membayar transaksi pembayaran dan keuangan, sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali klik. Yang selanjutnya, kita akan menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan. Peluang pertumbuhan usaha. 1. Planning atau fungsi perencanaan adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian untuk menyusun rencana strategi dan mencapai tujuan tersebut. Kegiatan atau tugas yang dilakukan dalam fungsi perencanaan antara lain menyusun tujuan serta target perusahaan. Yang kedua, membuat rancangan strategi yang mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, membuat daftar sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, membuat standar keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan untuk membuat perencanaan yang baik dan matang. Fungsi perencanaan akan memberikan manfaat antara lain efektivitas dalam kinerja perusahaan, menekan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, untuk melakukan pengawasan dalam organisasi, dan penting untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan kerja. Yang selanjutnya, organizing atau fungsi perorganisasi adalah peraturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan atau tugas yang dilakukan dalam fungsi perorganisasi antara lain pengalokasian sumber daya termasuk penyusun, menetapkan prosedur. Yang kedua, pembentukan struktur organisasi yang menunjukkan detail kewenangan. Yang selanjutnya, proses rekrutmen, melakukan seleksi hingga pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Yang kelima, pemetaan karyawan pada bagian dan bidang yang tepat. Maka dengan menerapkan perorganisasian yang matang, sebuah perusahaan akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Pemetaan bidang kerja yang jelas. Karyawan tidak akan mengalami kebingungan dan menjalankan pekerjaan karena telah memahami tugasnya. Dan proses pembagian tugas dapat fleksibel sehingga dibuat custom dengan kondisi perusahaan. Yang selanjutnya, direksi atau fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan kerja yang dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengarahan atau directing adalah sebagai berikut. Pendampingan karyawan. Yang kedua, pemberian motivasi kerja.
Yang ketiga, briefing kerja yang dilaksanakan secara rutin. Yang keempat, internalisasi kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya kita akan membahas menilai perkembangan usaha. Menilai pengembangan usaha. 1. Pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha yang membutuhkan pandangan, motivasi, dan kreatif. Jika hal ini dilakukan secara besar, kemungkinan usaha dapat berkembang pesat. Kedua, definisi keberhasilan usaha. Keberhasilan dari bisnis yang mencapai tujuannya, di mana keberhasilan itu didapat ketika pengusaha yang cerdas, inovatif, kreatif itu mengikuti perkembangan teknologi. 3. Faktor keberhasilan usaha. Adapun faktor keberhasilan usaha adalah kualitas SDM, sumber daya manusia itu sendiri, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur budaya bisnis, kekuatan modal. Adapun materi selanjutnya adalah cara memulai bisnis dari nol. Cara atau tahapan untuk memulai bisnis dari nol yaitu ada 10 tahapan. 3 tahap berfokus tentang diri sendiri dan 7 tahap lainnya berkaitan dengan bisnis atau usaha. Tahapan yang dilakukan tentang diri Anda sendiri adalah: pertama, ketika ingin memulai bisnis dari nol, hal pertama yang harus dilakukan kenali siapa Anda. Artinya, kekuatan Anda, kenali kelemahan Anda. Kenali apa yang Anda suka lakukan dan Anda yang benci. Yang kedua, Anda harus mengenal peranan Anda. Anda ingin menjadi apa, menjadi siapa, menjadi bagaimana, dan itu Anda harus sadar. Dan kenal seperti apa peranan Anda yang bisa Anda tampilkan. Ketiga, Anda harus memulai melangkah, mau mulai dari apapun terserah. Ketika Anda sudah memulai, hal yang Anda dapat adalah pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana seperti apa yang Anda masuki. Materi selanjutnya adalah cara bisnis kecil menjadi besar. 1. Harus terlihat. Papan reklame atau spanduk yang dipakai menunjukkan nama toko yang harus terlihat oleh pelanggan agar pelanggan dapat mengetahui letak toko kita. Yang kedua, stiker mobil. Stiker mobil adalah salah satu untuk mengiklankan toko kita. Yang ketiga, iklan di invoice. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melalui invoice. 5. Marketing online. Kita dapat melakukan promosi melalui media sosial. 6. Baju seragam yang diperlukan untuk identitas perusahaan. Yang ketujuh, packaging. Pengemasan produk harus dibuat menarik agar enak dilihat pelanggan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf atas kekurangan saya, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.